liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Shadaqallahul a'zim. Hadirin sekalian rahimakumullah, tentu yang pertama dan utama, saya sebagai pribadi tentu berwasiat kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada para jamaah. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah dalam arti takwa yang sebenarnya, dengan pengertian imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi, yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Pada sisi lain sekaligus kita juga berusaha secara maksimal untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian rahimakumullah, ketika kita meneliti dan menelisik jumlah surat yang ada dalam Al-Quran, yaitu 114 surat, ada yang aneh. Dalam 114 surat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan 3 binatang kecil sebagai nama surat. Itu yang pertama adalah surah An-Naml, yang kedua adalah surah Al-Ankabut, dan yang ketiga adalah surah An-Nahl. Tentu Allah ketika memberikan nama 3 binatang kecil dalam surah ini bukan berarti tidak mempunyai efek sama sekali, tidak mempunyai maksud tertentu. Tetapi saya hakul yakin bahwa di balik itu ada pelajaran yang mesti harus kita ambil. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menciptakan segala sesuatu, termasuk menentukan satu hal, Allah tidak mungkin menjadikannya sebagai sebuah kebetulan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allah menjadikan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tidak ada yang batil. Tentu semuanya mempunyai nilai positif, terutama bagi hidup dan kehidupan manusia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, dan jauhkan kami dari api neraka. Hadirin sekalian rahimakumullah, salah satu di antara surat dari ketiga surat yang bernama An-Naml, Al-Ankabut adalah salah satunya adalah An-Nahl. An-Nahl ini bermakna lebah. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An Abdullah bin Umar bin As an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna masalal mu'mini kamasalin nakhlah. Sesungguhnya orang mukmin ini seperti lebah. Kenapa dikatakan begitu?
in akalat tayyiban, wa in wadu'an tayyiban, wa in waqa'an falam taksir walam tufsir. Karakter lebah paling tidak yang harus bisa kita jadikan pelajaran dalam meniti hidup dan kehidupan kita, bahwa lebah itu yang dimakan adalah sesuatu yang thayyib, yang halal. Yang diberikannya pun sesuatu yang halal. Bahkan ketika dia tinggal di ranting pohon, dia tidak pernah merusak. Hadirin sekalian rahimakumullah, dalam ilmu balaghah disebutkan bahwa tasbih ini minimal mempunyai dua unsur pokok. Yang pertama adalah al-musyabbah dan yang kedua al-musyabbadi. Ulama yang lain mengatakan ada dua lagi sebagai pendukung, yaitu al-adat musyabbah, al-wajib musyabbah. Tapi dua pokok ini sudah memenuhi kriteria sebagai tasbih. Sabda Rasulullah SAW, tasbih yang pertama adalah al-musyabbah, yaitu al-mu'min, dan yang kedua adalah al-musyabbadi, yaitu lebah. Tapi dalam konteks ini yang menjadi wajib syabah adalah bihaisul naf'i wal intifa'. Artinya sesuatu yang bisa memberikan manfaat baik bagi diri maupun bagi orang lain. Oleh karena itu para jamaah rahimahullah, ketika kita melihat konteks atau teks hadis ini, yang pertama lebah adalah in akalat tayyiban. Jika dia makan tidak pernah makan yang haram. Ketika dia makan pasti dia memakan barang yang halal. Oleh karena itu karakter seorang muslim seharusnya, karakter seorang muslim sejatinya, jangan sekali-kali makan barang yang tidak baik. Jangan sekali-kali makan barang yang tidak halal. Karena makan yang tidak halal akan mempunyai implikasi terhadap ibadah kita 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Bukan berarti kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ajaran Islam melarang orang muslim untuk kaya, tidak. Bahkan namanya Islam mendorong dan memerintahkan supaya orang mukmin ini menjadi orang yang kaya, menjadi orang konglomerat. Al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat dalam hal ini adalah kuat hartanya, tentu akan lebih baik daripada mereka yang tidak mempunyai harta sama sekali. Bahkan dalam surah Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita dengan firman-Nya, "Wabtaghi fima ataka ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Hadirin sekalian rahimakumullah, Allah berfirman dalam ayat suci Al-Quran bahwa kita ini sebenarnya untuk mencari, untuk selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keridhaan Allah sebagai bekal dalam kehidupan kita di akhirat. Tapi jangan sekali-kali kita juga melupakan kenikmatan-kenikmatan di dunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita merasa aneh, banyak orang yang merasa sebagai agamawan. Banyak orang yang mengatakan bahwa dia adalah sebagai orang Islam yang sejati. Tetapi anehnya, ketika dia makan halal, no, tapi haram, yes. Kalau bentuk kemudian tidak diungkapkan dalam bentuk nyata,
Tetapi seringkali apa yang didapatkan adalah barang haram, dan bahkan cara mencarinya juga dengan cara yang haram. Ini sebuah fenomena yang disebutkan metafisik. Banyak di antara orang Muslim yang demikian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, hiduplah kita seperti lebah, jangan makan barang yang haram, tapi makanlah barang yang halal. Apalagi ketika kita sebagai seorang pengusaha, profesi apapun, kemudian barang yang kita dapatkan adalah barang yang halal dan memberikan manfaat kepada istri dan keluarga kita. Alhamdulillah min dzalik. Jangan berharap kita semua mempunyai anak-anak yang soleh dan solehah, karena yang kita konsumsi adalah barang yang halal. Para jemaah rahimahullah, yang kedua, karakter lebah yang mesti harus kita tiru ketika dia memberikan sesuatu ini adalah yang thayyib, sesuatu yang memberikan intifah, sesuatu yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan apa yang dikeluarkan dari lebah itu bisa menjadi obat. Artinya bisa memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Sehingga dengan demikian dalam surah Al-Qasas ayat 7 Allah juga berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian semua tidak akan pernah memperoleh kebaikan atau kebagusan hatta mimma tunfiqu mimma tuhibbun, hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai pada sebuah perilaku ketika kita memberikan sesuatu kepada orang adalah sesuatu yang kita cintai. Hadirin sekalian rahimakumullah, kemudian yang ketiga, lebah tidak pernah ketika mengambil makanan hingga di atas dahan kemudian merusak ranting atau dahan tersebut, bahkan satu lembar pun daun tidak pernah akan jatuh karena lebah hingga di atas ranting atau daun tersebut. Maknanya bahwa kita semua ini sebagai seorang muslim tentunya kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat harus benar-benar menjadi orang yang bisa mengayomi, memberikan suri tauladan, memberikan uswah hasanah, memberikan qudwah hasanah. Jangan sekali-kali kemudian kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat menjadi hal yang ditakutkan oleh masyarakat, dan ketiadaan kita di tengah-tengah masyarakat itu dikatakan sebagai rahmatan lil alamin. Tetapi harus dibalik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di dunia ini innama nu'istu litamma kana. Jangan sekali-kali kita menjadi orang yang hidup di tengah masyarakat justru menjadi sebuah kerusakan, justru menjadi orang yang membuat kerusakan, justru orang yang menjadi penyebar hoax, menjadi pemfitnah, menjadi orang yang suka menghina, yang semuanya akan merusak pada tatanan masyarakat. Wala tufsidu fil ardh. Dan yang terakhir, para jemaah rahimakumullah, lebah mempunyai 3 karakter ini, dan lebah tidak mau mencari musuh. Tetapi ketika lebah diganggu, maka kemanapun kita akan dikejar. Bahkan ketika kita misalnya berada di dalam air, lebah akan tetap menunggu. Maknanya bagaimana? Seorang muslim tidak boleh menjadi musuh. Seorang muslim hadir di masyarakat harus benar menjadi suri tauladan. Seorang muslim hadir di tengah masyarakat harus mempunyai kepribadian yang teguh. Tetapi ketika diganggu agamanya, seorang muslim tentu tidak boleh tunduk. Seorang muslim harus benar-benar
mengorbankan harta dan martabatnya hanya untuk kepentingan agama lillahi kalimatillah. Itulah para jamaah rahimakumullah apa yang mesti harus kita pelajari dari kehidupan lebah dan lebah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu surat dari 114 surat yang ada di Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberi rahmat, selalu diberi nikmat dan selalu diberi hidayah sehingga minimal cepat atau lambat karakter-karakter yang ada pada lebah bisa kita tiru sehingga kita akan menjadi orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.